Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmu. Sewajarnya kita syukuri bersama karena itu merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mulai dari nikmat sehat, nikmat sempat dan juga nikmat mencari ilmu dan juga mengamalkan ilmu. Makanya di sini kita diajarkan untuk menjaga keistiqomahan kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai apa di situ? Sebagai rasa bentuk syukur kita untuk mengakui terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya melanjutkan materi yang selanjutnya tentang materi bahasa Inggris, terlebih dahulu saya akan mereview tentang apa yang sudah kita pelajari pada hari-hari sebelumnya. Coba sebutkan dulu, please mention about the topic of English lesson that we studied last time. Silakan sebutkan topik yang sudah kita pelajari pada hari-hari sebelumnya. Tentang apa topiknya? Wakaf. Ya. Please explain to me about the wakaf. Please use English language. Sekocak wakaf apa? Ya, sekocak wakaf itu apa? Ayo ya. Wakaf adalah pemberian aset. Pemberian aset. Tanah, bangunan, uang dan lain-lain. Di dalam wakaf itu, wakaf harta yang diberikan itu sifatnya itu harta produktif. Yang dimaksud dengan produktif itu apa? What is the productive? What is the productive asset? Apa sekocak harta si produktif? Bisa memberikan manfaat di masa depan, ya. Jadi seperti itu wakaf ya. Jadi harta itu yang diberikan itu sifatnya produktif. Salah satu contoh harta yang produktif. Satu, ada land, ada tanah. Please use English language. Ya. The first ada land. Terus the second ada building. Apa itu building? Bangunan. The third apa yang ketiga? Property. Yang keempat? Money, uang. Terus harta-harta yang lain yang bersifat produktif. Di dalam wakaf itu ada istilah apa di situ? Karena membangun fasilitas publik. Coba sebutkan fasilitas publik itu apa? Yang termasuk kepada wakaf. Hah? Ya, jalan. Terus apa lagi selain jalan raya? Jembatan. Terus apa lagi? Hah? Ya. Segala macam fasilitas publik yang berguna kepada masyarakat. Maka itu termasuk kepada wakaf. Artinya apa di situ? Harta yang diwakafkan itu sifatnya adalah produktif. Apa sekocak produktif, Bro? Sekocak produktif bisa memberikan manfaat atau keuntungan di masa depan. Silakan buka materinya. We will study about the
zikir assembly. Ya, zikir assembly is an activity or gathering that has the aim of remembering Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maksud dengan apa di situ? Majelis zikir apa itu maksudnya itu? Sebuah kegiatan atau perkumpulan yang itu bertujuan apa di situ? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Coba sebutkan 2 macam majelis zikir yang ada di lingkungan sekitar, apa saja majelis zikirnya? Coba sebutkan. Mbak. Majelisnya sholat. Kenapa itu dikatakan sebagai majelisnya zikir? Kenapa? Karena di dalam itu ada zikir dan juga pembacaan sholawat. Dan tujuan dari majelisnya zikir itu apa? Majelisnya zikir tujuannya, ini kan? The aim of remembering Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan untuk mengingat Allah. Purifying the heart, apa itu maksudnya? Mensucikan hati. Jadi kalau misalkan kita menghadiri yang namanya majelisnya zikir itu apa? Di situ bisa mensucikan hati kita. Jadi setiap manusia itu karena kemungkinan besar itu pasti ada yang namanya penyakit hati. Jiwa-jiwa kita yang masih kotor. Buktinya apa? Di situ jiwa-jiwa kita yang masih kotor itu apa? Dengan cara berprasangka tidak baik kepada Allah. Dan juga apa lagi? Dengan cara tidak berprasangka baik terhadap manusia. Ya. Terkadang sesuatu yang kita tidak sangka kemudian jiwa kita menjadi orang, betul. Jadi kalau misalkan bagi orang yang mengetahui, maka dia bersifat diam. Kenapa? Dia sudah tahu bahwa dia dicaci dengan jiwa orang lain. Tapi dia diam. Kenapa? Karena dia tahu bidangnya seperti apa. Baru kalau misalkan celetukannya di dalam jiwanya sudah keluar dari mulutnya, mungkin orang yang bersifat sabar tidak akan mencela balik. Betul enggak? Tapi bagi orang yang punya ilmu, dia sudah tahu tentang jiwa-jiwa yang tidak baik. Tapi dia diam saja. Kenapa? Ya karena itu masih belum keluar dari perbuatannya, maksudnya belum menjadi perbuatan. Jadi itu gunanya pada situ dengan adanya semacam majelisnya zikir apa di situ bisa mensucikan hati kita, purifying the heart. Terus and growing closer to him, apa di situ mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara majelisnya zikir apa di situ tempat-tempat orang berzikir. Berzikir apa di situ? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa di situ? Membaca di sini membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dan juga apa di situ? Bersolawat kepada Rasulullah SAW. Itu adalah karena isi dari majelisnya zikir memang seperti itu. Makanya di situ banyak sekali manfaat kita yang kita bisa dapatkan kalau misalkan kita pada situ menghadiri yang namanya majelisnya. Maka seseorang yang menghadiri majelisnya zikir apa di situ bisa terlupakan dengan masalah dunia. Betul enggak? Ya, salah satu contohnya misalkan di situ majelisnya zikir sholawat ya sih. Ketika orang sudah berkumpul lupa enggak dengan dunia? Lupa tidak dengan yang namanya masalah atau cobaan-cobaan yang dihadapi sebelumnya? Ya perkara nanti kalau misalnya keluar dari majelisnya zikir lamareh muncul lagi. Tanpa diundang itu pasti muncul kembali. Itu namanya apa? Karena trial. Apa itu trial? Cobaan. Apa itu trial? Ya, trial itu adalah cobaan. Jadi setiap manusia pasti menghadapi yang namanya cobaan atau tekanan batin. Pasti ada ya. Jadi kalau misalkan sudah terkena tekanan jiwa, batin, nah itu yang berbahaya enggak?
Bisa-bisa orangnya bunuh di. Makanya saya kemarin nonton di YouTube itu gara-gara orang itu kena masalah apa padahal sepele, langsung orangnya gantung diri. Ditemukannya itu sesudah 6 hari setelah kematiannya. Apa dari situ? Karena tekanan jiwanya. Ya. Kenapa kok bisa demikian? Karena kakaknya itu menyuruh kepada adiknya supaya kerja, supaya dihormati oleh orang lain. Masa seperti itu ya? Ya. Kalau kamu banyak uang itu kamu akan dihormati. Katanya seperti itu katanya. Karena sudah ditekan seperti itu sama kakaknya, dia gantung diri. Itu kan tekanan Mbak. Makanya karena apa ya? Hati-hati kalau misalkan menasehati orang lain. Takutnya orang lain apa? Itu tidak suka terhadap nasihat kita. Dengan cara halus-halus saja. Dengan cara halus-halus. Apa yang halus-halus saja maksudnya? Memberikan contoh yang baik-baik ya kepada orang lain. Itu adalah contoh. Makanya Rasulullah itu apa? Karena sebagai apa? Suri tauladan kepada seluruh alam semesta. Role model. Apa itu role model? Role model itu apa? Rasulullah is role model of the entire universe. Ya, ini ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam is role model. Ini ya, role model for entire universe. Apa itu artinya? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa mengartikan? Role model, apa artinya role model? Suri, tauladan. Terus for entire universe. Apa itu artinya? Seluruh ya seluruh alam semesta. Makanya Rasulullah itu sebagai suri tauladan ya untuk seluruh alam semesta. Makanya apa dikatakan sebagai rahmatan lil alamin. Itu gunanya kita belajar di dalam majelisnya ilmu dan juga majelisnya zikir. Next, this activity is usually carried out together by reading zikir. Apa itu? Aktivitas ini biasanya diadakan secara bersama-sama atau berkumpulan ya dengan membaca zikir. Jadi setiap majelisnya zikir itu apa yang dibaca? Yaitu zikir. First from the Quran. Apa itu Mas? Membaca Quran, membaca ayat-ayat suci dari Al-Qur'an. And the praise to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di situ? Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena majelisnya zikir itu di dalamnya itu banyak sekali macamnya. Salah satu contohnya apa di situ? Dengan cara kita di dalamnya itu apa namanya? Zikir. Selain zikir apa lagi? Tawasul. Ya, tawasul. Karena seseorang sebelum ngaji itu tawasul dulu enggak? Ya. Orang itu sebelum ngaji pasti tawasul terlebih dahulu. Setelah tawasul baru baca ayat suci Al-Qur'an. Setelah itu apa? Baru berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Di situ apa? Sholawatan. Jadi banyak sekali itu manfaat yang kita dapatkan kalau misalkan kita menghadiri yang namanya majelisnya zikir. Majelis zikir maksudnya. Zikir assembly. Mau lebih detail. Purpose of zikir. Assembly. Apa itu artinya? Tujuan dari majelisnya zikir. Jadi itu majelisnya zikir itu karena ada banyak sekali tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Salah satu contohnya the first apa di situ? Remembering Allah Subhanahu wa taala. Apa di situ? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa di situ? Dengan adanya majelisnya zikir, we can remember to Allah Subhanahu wa taala. Apa itu?
kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa di situ? Dengan cara kita attend to zikir assembly, dengan kita menghadiri yang namanya majelisnya zikir. The second apa itu? Purify the heart. Apa di situ? Mensucikan hati kita. Kenapa? Karena setiap orang yang berzikir itu dengan tujuan apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat itu semakin bersih gak hatinya? Makanya seseorang itu karena yang dekat kepada Allah, yang dekat kepada Rasulullah, pasti itu hatinya semakin bersih. Bersih dari apa di situ maksudnya? Sin. Apa itu sin? Dari dosa-dosa. Makanya kita kena penyakit hati kita itu harus kita bersihkan dan juga kita kendalikan. Diri kita itu seperti sebuah kendaraan. Tahu kendaraan enggak? Ya, diri kita itu seperti sebuah kendaraan. Bagaimana kendaraan? Kalau misalkan kendaraan itu tidak dikendalikan, bahaya enggak? Bahaya. Makanya kalau misalkan orang tidak tahu menyopir mobil, jangan pernah menyopir mobil. Langsung masuk ke jurang, entah itu nyerempet orang. Karena mengapa? Karena masih belum paham mengendalikan mobil. Sama dengan diri kita. Kita itu jiwa kita jiwa dan raga kita itu kita harus kendalikan. Bagaimana bukti dari jiwa yang tidak bisa terkendali? Makanya dia mencerminkan bad moral. Apa itu di situ? Reflect bad moral. Mencerminkan akhlak yang tidak baik. Itu kenapa? Why? Kenapa? Kenapa seseorang itu mencerminkan akhlak yang tidak baik? Karena jiwa dan raganya tidak bisa dikendali. Baik, both relationship with Allah and relationship with human being. Baik hubungannya dengan Allah dan juga hubungannya dengan manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Makanya di situ dalam kita hubungan dengan Allah, hablum minallah, hablum minannas, we have good moral. Apa itu maksudnya? Dalam hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia, kita harus memiliki moral yang baik, akhlak yang baik. Terus selanjutnya apa di situ? Purpose of zikir assembly. The should get closer to Allah Subhanahu wa taala. Apa itu maksudnya? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menghadiri yang namanya majelisnya zikir, maka kita di situ bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. We can get closer to Allah Subhanahu wa taala. Coba bahasa Inggrisnya, dekat kepada Allah itu apa bahasa Inggrisnya? Closer to Allah. Ya, closer to Allah. Close to Allah Subhanahu wa taala. Dekat kepada Allah. Close itu bisa juga artinya menutup. Biasa kan? Close the door, biasanya menutupin. Close the book, biasanya. Nah, jadi kalau bahasa Inggris itu karena tergantung dari penggunaan kata-katanya ya. Ya kata-katanya disesuaikan dengan keadaannya. Kalau misalkan close to him, masa apa? Nah, kan tidak cocok kan ya? Close to Allah Subhanahu wa taala berarti apa di situ? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Get closer to Allah Subhanahu wa taala is include the purpose of the zikir assembly. Terus yang keempat apa di situ? Fostering and developing polite relationship between human and God. Apa itu artinya? Ya, silakan diartikan dulu apa di situ. Membina dan mengembangkan hubungan yang santun antara manusia dengan Allah. Makanya di situ karena kita menghadiri yang namanya majelisnya zikir atau kita memimpin yang namanya majelisnya zikir, apa itu maksudnya? Tujuannya apa di situ? Ya. Supaya kita di situ membina dan mengembangkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan santun. Apa itu maksudnya santun? Yaitu good relationship. Apa itu maksudnya? Hubungan yang baik. Hubungan yang santun mencerminkan hubungan yang baik. Salah satu contohnya akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala apa? 3 contoh. Ya. Iya, maksudnya coba contohnya apa? Please give me 3 example for example apa? Relationship with Allah Subhanahu wa taala. 3 contoh apa? 3 contoh hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala apa? Ayo jawab. Yuk Rosi silakan. Yuk apa? Terima. Hubungan kurang. Maksudnya itu apa? Yang spesifik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua apa lagi? Bukti nyata. Yuk. Yang lain yang lebih apa? Yang lebih lebih spesifik, yang lebih khusus lagi apa di situ? Dengan kita menjaga sholat. Kalau misalkan itu sudah azan dan sudah sempat, jangan pernah bermalas-malas. Memang godaannya kalau sholat itu sangat banyak. Meskipun sebelum mengerjakan sholat itu pasti ada godaan. Kenapa itu godanya? Yuk. Apa godanya? Dengan cara bermalas. Toh diki kan duhur, lemancing duhurah. Diki tina kultung. Maren depak kultung kini ku TV, manyaman. Ya motor timan. Diki kul 2. Terus diundur seperti itu. Makanya jangan pernah lalai ya. Makanya jangan pernah lalai dalam mendirikan sholat. Kenapa aku bisa seperti itu? Karena itu merupakan good moral Allah Subhanahu. Itu mencerminkan, merefleksikan diri kita mempunyai akhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu. Terus yang ketiga apa contohnya? Yang ketiga selain itu punya akhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa di situ? Ya. Dan juga banyak lain yang contohnya yang merupakan itu akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fellow human and environment. Apa itu maksudnya? Hubungan dengan manusia. Membina dan mengembangkan hubungan yang baik dengan manusia. Sebutkan 3 contoh. Please give me 3 example of fellow human. Jangan bermusuhan. Terus apa lagi? Berikan 3 contoh hubungan yang baik dengan manusia. Apa lagi? Tolong menolong. Terus apa lagi? Ya, apa? Membantu meringankan orang lain. Bentuknya kayak apa? Yuk. Ya, apa? Bentuk dari apa? Membantu meringankan orang lain. Salah satu contohnya almsgiving. Apa itu almsgiving? Apa? Almsgiving. Bersedekah, infak dan juga wakaf dan juga lain-lain. Kayaknya di situ membangun. We make good relationship with fellow human. Kita menciptakan atau membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia. Apa? Environment. Apa itu environment? Lingkup. Makanya di situ karena membina dan mengembangkan hubungan kita dengan lingkungan. Dengan adanya majelis zikir apa di situ kita bisa membina dan mengembangkan hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar. Maksudnya apa? Siapa lingkungan sekitar? Datang ke misalkan mengadakan majelisnya zikir, mengadakan acara majelisnya zikir, diundang enggak? Diundang. Misalkan tidak diundang, ya maka kita enggak boleh entar. Enggak maksudnya umum, sifatnya umum ya entar. Misalkan berdua pengajian, majelisnya zikir, majelisnya shawasul, majelisnya sholawat, maka kita entar. Kenapa di situ? We make good relationship with environment.
Environment. Apa di situ? Kita menciptakan hubungan yang baik dengan lingkungan. Yuk, the next yang selanjutnya apa di situ? Dibaca dulu. Activities in the zikir assembly. Apa di situ? Kegiatan kegiatan itu di dalam majelisnya zikir. Apa di situ? Increase zikir. Artinya increase zikir artinya kurang jelas. Apa Jan? Meningkatkan zikir atau memperbanyak zikir. Nah, siapa di sini yang setiap harinya meningkatkan zikirnya? Dari jumlahnya sekian ke sekian. Jangan sampai turun. Zikirnya ditingkatkan, jumlahnya, kuantitasnya atau keimanannya juga. Meningkatkan jumlah zikir itu bisa dari segi apa? Jumlah kuantitas dan juga jumlah kualitas. Apa bedanya? Jumlah kuantitas apa maksudnya? Meningkatkan jumlah kuantitas zikir apa di situ? Memperbanyak zikir jumlahnya ya. Misalkan Abdul biasanya di sini zikir satu hari 100 kali. 100 kali. Karena dia mampu, ditambah lagi. Besoknya 101. Tambah set. Tadi lakuna tambah boleh 102. Biasa, mungkin awalnya memang berat enggak? Berat. Meningkatkan zikir, increase zikir biasanya pada awalnya berat. Tapi kalau dirasa itu sangat suka, maka itu tidak akan terasa berat. Itu namanya quantitas. Increase zikir of the quantity. Nah, jadi apa? Memperbanyak jumlah zikir dengan cara kuantitas. Yang kedua, apa? Memperbanyak zikir dengan cara kualitas. Contohnya itu kan sudah kuantitas itu. Kualitas. Ya, contohnya kualitas. Ini contohnya kualitas dengan kuantitas apa? Ini jumlahnya berapa di sini? Misalkan 20. Maka 20 jumlahnya adalah kuantitas. Bagaimana kepintaran ya anak-anak maka termasuk kepada kualitas. Itu kualitas ya. Jadi bukan perorangan. Ya, kemampuan seseorang gitu. Yuk, kita kembali kepada zikir. Increase zikir. Ya, increase zikir apa di situ? Dengan cara kualitas. The quality apa di situ? Yaitu misalkan orang ki maca 100 ki belum apa? Sepenuhnya ingat bahwa ketika berzikir tambah 100 itu lebih itu namanya apa? Kuali. Memperbanyak boleh makin cinta kamu. Maka itu kuali. Beda enggak? Beda. Jadi kualitasnya beda. Makanya karena orang yang berzikir karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak cinta itu beda. Beda tingkatan. Orang yang saya sholawat karena cinta ke Rasulullah beda tingkatannya. Dengan orang yang saya sholawat misalkan terus kepada harta. Beda enggak? Ya apa-apa silahkan bersolawat ya. Solawat. Terus yang lagi selanjutnya apa di situ dibaca Rosi? Such as istighfar. Coba Roy. Coba kamu please read istighfar. Roy. Silakan Roy baca istighfar. Bagaimana istighfar Roy? Roy, please read istighfar Roy. Itu contoh dari istighfar. Ya, itu dari contoh dari istighfar. Makanya di situ di dalam majelisnya zikir include istighfar. Ya, ada istighfar. Terus tasbih. Yuk, siapa yang di sini yang bisa baca tasbih? Apa itu tasbih? Tasbih. Istighfar roh. Tasbih sukun. Ya, itu dengan cara memuji Allah Subhanahu.
kalimat tasbih. Terus yang ketiga apa di situ? Kalimat tahmid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba. Bo belum. Ada gak tanya ke di lauk. Coba sekarang Putri. Please read the sentence of takbir. Ya. Silakan baca kalimat takbir. Apa di situ Putri? Allahu Akbar. Coba di situ Yuni. Silakan baca kalimat tahlil. Please read the sentence of tahlil. Hah? Yuni. Tahlil. La ilaha illallah. Coba Vivi, please read sentence of tauhid zikir. Coba Rosi, kalimat tauhid itu apa? Iya, kalimat tauhid itu mengesahkan apa di situ? La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tahu artinya dengan menggunakan bahasa Inggris? La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada bahasa. Gunakan bahasa Inggris. Please translate to English. There is no God. There is no God but Allah Subhanahu wa taala, and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is messenger Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa di situ? Ya. The next English lesson. Pelajaran bahasa Inggris yang selanjutnya. Increase your prayers to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di situ? Memperbanyak atau meningkatkan sholawatmu. Ya. Kepada baginda Rasulullah. Nah, di sini ada nggak yang istiqomah satu hari berapa? Rosi ya. Wah, bukan maksudnya itu khusus. Menjaga keistiqomahan kita sholawat setiap hari, misalkan sibuk. Setiap hari 16.000. Tidak mampu. Sholawat Jibril. Tidak mampu. Sholawat Jibril itu kayak apa? Coba marah siapa sih tahu sholawat Jibril? Sholawat Jibril. Banyak sholawat. Ada sholawat Jibril, sholawat Badar. Sholawat Jibril keluh. Hah? Ya, sholawat ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Itu sholawat Jibril. Sholawat Badar. Sholawat Badar. Ya, please read sholawat Badar. Ya. Yuk, sholawat Badar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Itu namanya sholawat Badar. Apa boleh ya? Ya. Sholawat bil qulub. Awara. Coba. Ya itu Muhammadin tibil qulubi adawaiha wa fiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Coba baca sholawat Jibril malah apa mun terkena penyakit itu malah beres. Ya termasuk penyakit badan, penyakit ateh, ya kan? Soalnya wajah, istiqom. Sempur lagi kan? Enggak maksudnya serop, ini sempur ya. Ini serop, tiup, coba sempur, mengasih sempur itu apa? Tiup, sholawat bil qulub misalkan baca 11 kali, tapi sebelumnya tawasul dulu ke Rasulullah. Yang Fatihah habis itu sholawat bil qulub 11 kali. Surah pagi kain nginom. Ya.
Judulnya cara lah. Ya. Jadi cara. Nah, cara itu ya. The next English lesson. Ayo. Lagi apa di situ sih? Read verse from the Quran. Apa di situ? Membaca ayat suci Al-Qur'an. Yang di situ karena dengan kita menghadiri majelis zikir itu kita bisa membaca ayat suci Al-Qur'an. Ya, kan biasanya ada ya? Siapa yang membaca? Bukan siapa yang membaca, biasanya kalau ada acara itu siapa namanya? Itu kori ya. Kori. Ya. Ya, kalau perempuan apa biasanya? Such as surah Al-Ikhlas. Ya, coba Roy baca surat Al-Ikhlas, Roy. Baca surat Al-Ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas, Roy. Oh ya, itu ya. Selanjutnya surah Al-Falaq, tahu ya? Surah An-Nas, surah Al-Fatihah. The set verse. Apa itu the set verse? Ayo, siapa yang tahu artinya? The set verse. Ayat kursi. Dan juga apa di situ? Other verse, yaitu ayat-ayat yang lainnya. Banyak sekali ya. Banyak sekali ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an yang itu yang bisa kita baca untuk apa di situ? Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pray together. Apa itu isinya pray together? Doa bersama. Listening to lectures of sermon from religious teacher of religious teacher. Apa di situ? Mendengarkan ceramah atau seremoni dari guru agama ya atau ustaz. How to say ustaz in English? Religious teachers. Ustaz. Ya. The advantage of the zikir assembly. Manfaat atau apa di situ? Keuntungan, keutamaan dari kita. Nah, keutamaan dari majelis zikir. It is said to be the garden of the heaven by the messenger of Allah Subhanahu wa taala. Pada situ dikatakan bahwa taman surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena sekoca majelisnya zikir itu adalah tamannya surga. Makanya kalau misalkan orang itu kalau sudah menghadiri majelis zikir pasti kalau pegetunya. Kenapa di situ? Karena sudah berada pada apa? The garden of heaven. Apa di situ? Taman surga. Taman surga. Kalau pegetunya ada antar kata tamannya surga. Yang kedua, erasesin. Apa itu erasesin? Menghapus dosa. Jadi barang siapa yang datang ke majelisnya zikir itu bisa menghapus dosa. Yang ketiga, the cause of the descent of the peace and mercy of Allah Subhanahu wa taala. Pada situ sebab turunnya ketenangan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan Allah berperang kemudian luar biasa kehidupan, dia dekat oleh selak dari masalah misalkan. Langsung entah ya pergi ke majelisnya zikir. Kenapa di situ? Karena kita akan mendapatkan peace and mercy from Allah Subhanahu. Apa di situ? Akan mendapatkan kedamaian dan rahmat. Ya, rahmat dari Allah Subhanahu. Dengan kita menghadiri majelisnya zikir. Itu adalah keutamaan. Dan yang dimaksud dengan keutamaan apa di situ? Keuntungan kita ya, manfaat. Maksudnya keutamaan itu keuntungan atau manfaat yang kita bisa dapatkan dengan menghadiri yang namanya zikir assembly, majelisnya zikir. Selanjutnya keeps the devil and the world away from those who do zikir. Apa di situ? Menjauhkan setan dan dunia dari orang-orang yang berzikir. Jadi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang nikah menjauh dari setan. Karena setan nikah tak suka ke orang yang berzikir. Kenapa? Zikir itu bisa can get closer to Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ setan tidak suka terhadap orang yang rajin berzikir. Terus apa lagi di situ? The cause of the sign of blessing from Allah and the angels. Apa di situ artinya?
Menyebabkannya salawat dari Allah dan malaikat. Jadi orang kalau sudah menghadiri zikir apa di situ, karena the cause of the descent of blessing from Allah and the angel. Apa itu artinya? Sebab turunnya sholawat dari Allah dan juga dari para malaikat. Kenapa? Karena di dalam majelis zikir pasti ada sholat. Salawat. Makanya ada syair apa di situ? Oh, bukan sholawat itu, sholawat malaikat. Iya. Iya. Itu ya. Ya. Hanya di situ kita, keuntungan kita kalau misalkan menghadiri majelis zikir, maka turunnya sholawat dari Allah dan juga para malaikat. From of the zikir assembly. Apa di situ? Bentuk dari majelis zikir. The zikir assembly can be held periodically and regularly, such as Islamic religious studies or studies. Apa di situ? Majelis zikir bisa can be held. Apa itu can be held? Diadakan secara periodik. Periodik itu apa? Secara berkala and regularly, dan teratur. Such as Islamic religious studies or studies. Apa di situ? Seperti kajian Islam. Nih salah satu contohnya misalkan majelis zikir sholawat. Ya, majelis zikir sholawat ada kan ya? Ada. Per berapa hari? Per setengah bulan. Pada 7 minggu. Ya maksudnya yang apa, yang berkumpulan kan? Yang berkumpulan. Kalau yang sendiri-sendiri ya kita menjadi apa? Privasi kita. Yang kedua, the second, the zikir assembly can also be a routine activity in an organization or community. Apa di situ artinya? Majelisnya zikir itu bisa juga apa? Menjadi sebuah kegiatan rutin di dalam sebuah perkumpulan atau organisasi. Ya, jadi rutin ya. Rutinnya maksudnya di mana itu? Bisa jadi tiap minggu 1 kali, biasa jadi tiap 1 bulan. 1 bulan apa? Setiap 1 tahun. Oh ada? Enggak, yang 1 bulan ada. Itu ada memang. Bisa jadi ada yang setengah bulan. Maka tergantung dari apa di situ jadwal yang diadakan pada setiap organisasi atau perkumpulan majelisnya zikir. Namanya organisasi apa? Agama, organisasi yang bentuknya syariah agama, syariah Islam. Ya. Terus yang selanjutnya apa di situ? The zikir assembly can be led by a religious teacher or cleric. Apa di situ? Majelis zikir dapat dipimpin oleh seorang ustadz atau guru agama. How to say cleric in Indonesia? Apa itu cleric? Cleric itu agama, guru agama. Ya. Jadi karena majelisnya zikir itu bisa dipimpin oleh seorang ustadz atau guru agama. Coba sekarang it's time for question and answer. Ini waktunya tanya jawab dengan saya. Saya bertanya, Anda menjawab. Bertanya, Anda menjawab. The first question. Please mention about the purpose of zikir assembly. Silakan sebutkan tujuan dari majelis zikir. The first. Ayo. Purpose of the zikir assembly. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Please use English language. Remembering Allah Subhanahu wa taala. The second. Purifying the heart. The third. The fourth. Bener apa itu? Fostering and developing. Dibaca. Fostering and developing. Between human and God. Terus
Dibaca yang pertama apa di situ? Membina. Bukan maksudnya itu tujuan yang pertama apa? Mengingat Allah SWT. Yang kedua, Mensucikan hati. yang ketiga, Mendekatkan diri kepada Allah SWT. yang keempat. Ya. Terus the next question for all student. Pertanyaan yang selanjutnya untuk semua siswa. Please mention about the activities in Dzikir assembly. Sebutkan aktivitas atau kegiatan di dalam zikir, majelisnya zikir apa? Ya, itu ya. Please read sentence of istighfar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Terus yang kedua apa di situ? Bukan maksudnya yang kedua. Memperbanyak salawat. Increase your prayer apa? Bahasa Inggrisnya. Increase. Diartikan. Apa di situ? Bersalawat membaca. Ya. Terus yang selanjutnya. Yuk yang selanjutnya. The shot yang selanjutnya. Kata apa di situ? Read verses from the Quran. Ya, apa di situ artinya? Ayo Rosi, apa artinya Rosi? Apa? Membaca ayat-ayat Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran. Terus yang selanjutnya apa di situ? Pray together. Nah, diartikan apa di situ? Ya, bersama. The next question for all student. Pertanyaan yang selanjutnya untuk para siswa. Please mention about the advantage of the Dzikir assembly. Sebutkan keuntungan, keutamaan dari kita membaca zikir. Dari kita? Baca. Bukan. Dengan adanya majelis zikir apa? 1. First. Dikatakan sebagai teman surga. Iya. The second. Menyebab turun. Please use English language. The RSS sign. Diartikan apa di situ? Menghapus dosa. Terus the shot yang ketiga. The cause of the sign of peace and mercy of Allah. Diartikan. Turunnya kesenangan dan rahmat Allah. Terus Keeps the field and the world away from the sword zikir. Terus The cause of the sign of blessing of from Allah and the angels. apa artinya? Apa Wang? Penyangkaan turunnya selawat dari Allah dan malaikat. Ya, terus sudah ya. Ya. Please mention about the form of the Dzikir assembly. The zikir assembly can be held periodically and regularly, Such such as as. Islamic religious studies or studies. Diartikan semuanya. Coba contohnya secara periodik maksudnya berapa itu? 100. Secara periodik maksudnya secara apa itu? Berkala apa maksudnya di situ? Secara berkala. Iya bisa. Ya teruslah. Sama. Yuk. Yang kedua apa di situ? The zikir. Assembly can also be a routine activity in an organization or community. Diartikan. Translate. Yang ketiga. The legal assembly can be led by a religious teacher or cleric. Translate. Diartikan. Zikir dapat dipimpin oleh seorang ustaz atau guru agama. Guru agama. Coba sekarang pertanyaan selanjutnya siapa yang bisa menjawab? Meningkatkan zikir, increase. How to increase zikir of the quality and quantity? Please give me for example. 100. Apa itu 100? Buah quantity. Quantity kalau quality 102. Aduh apa lagi? Semakin dekat kepada Allah.
rasanya semakin Dekat. ya semakin dekat ya, semakin beda. Kalau misalkan zikir yang pertama kita dengan cara karena takut ke Allah, maka langkah yang selanjutnya kemudian tambah muncul rasa cinta ke Allah. Itu namanya kualitas, meningkatkan kualitas zikir. Sama dengan juga sholat. Mungkin yang pertama sholawat mungkin karena pengen selain. Misalkan salah satu contohnya pengen ini, pengen itu. Dengan cara sholawat istiqomah, pahala langsung apa di situ karena meningkatkan rasa cinta, temuin cinta ke Rasulullah. Maka itu adalah kualitas. Increase the prayer for the Prophet of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih ya, terima kasih. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Antar dulu ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok ya. Besok. Kapan ujian? Ini aja libur apa mak lagu libur. Ya. Ya. Udah. Ini semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan juga semoga dilancarkan urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezeki kita. Ya, dilapangkan rezeki kita, diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin. Dan juga di situ jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Kita jangan lupa mengirim Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita. Sebutake di lematinah tak usah nyengranying. Baik Laudi ataupun yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya kita kirim Fatihah kepada guru-guru kita semuanya tanpa terkecuali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya Fatihah untuk kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang terakhir. Semoga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hajat yang tidak bisa diucapkan di dalam perkataan, yang masih ada di dalam hati. Yang baik-baik saja ya, yang baik-baik saja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga diteguhkan iman dan juga Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan baca doa istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.